tadi yang disampaikan dalam proses persiapan menuju tahapan verifikasi faktual, saya hanya ingin menjelaskan beberapa potensi pelanggaran yang mungkin nanti akan terjadi dan menjadi garis bawah kerja-kerja kita. Saya harap ini menjadi penekanan khususnya rekan-rekan saya, kawan-kawan PPK maupun PPS nantinya. Karena ini kemarin dalam proses BIMTEK internal kita di tingkat Panwascam dan nantinya tanggal 27 akan disampaikan di tingkat PKD sudah dilakukan, sehingga nanti frame kita dalam melihat dan bekerja itu sudah satu pandangan. Jadi konteksnya tidak hanya menyelenggarakan secara teknis, tapi dari awal kita sudah punya koridor pencegahan sehingga meminimalisir potensi masalah nantinya. Poin pertama ini sudah disampaikan oleh pimpinan kita di bawah RI terkait dengan potensi PPS yang tidak melakukan verfak. Ada dua hal yang menyebabkan proses ini terjadi. Pertama, karena PPS yang mengalami kurang sehat atau dalam hal ini tidak mau bekerja karena takut dengan potensi permasalahan yang ada, itu bisa kita maklumi. Tadi ketua juga sudah sampaikan, mohon diberi pendekatan himbauan agar kalau yang tidak sakit memang itu dibolehkan dalam SE 20 untuk digantikan, tapi dengan catatan dilakukan pemberitahuan sehingga kita bisa melakukan pergantian peranan fungsi yang tidak dilakukan. Yang kedua, karena akibat takut itu bisa dilakukan himbauan, dan bila mana nantinya tetap merasa tidak mampu melakukan tugasnya, kita himbau untuk digantikan dalam hal untuk mengundurkan diri atau apapun nantinya, karena itu belum diatur dalam regulasi. Tapi yang pasti dalam koridor ini penting untuk kawan-kawan PPK mampu mengawasi dan memahami kondisi lapangan di bawahnya. Kedua, pendukung membantah memberi dukungan. Dalam proses penyelenggaraan pilkada sebelumnya biasanya ini dilakukan kawan-kawan dengan dua hal. Ketika pendukung tersebut tidak mendukung, dia mau menandatangani BA5 KWK, maka itu otomatis tidak memenuhi syarat, gitu loh. Tetapi bila tidak mau menandatangani BA5 KWK, maka secara otomatis aturan regulasi menyatakan tetap dinyatakan memenuhi syarat dan mendukung calon pasangan tersebut. Kita selaku Bawaslu mendorong agar kiranya proses ini juga didorong ke arah pelanggaran pidananya, karena terjadi indikasi pemalsuan dokumen dalam hal dukungan. Karena kita lihat kemarin dalam proses verifikasi administrasi juga masih banyak orang-orang yang kita anggap tidak memungkinkan untuk mendukung tapi masih ada di dalamnya. Poin yang ketiga adalah penyelenggara pemilu yang menjadi bagian pendukung. Ini bagi kita sudah melakukan pelanggaran khususnya di etik perilaku penyelenggara pemilu. Saya pikir ini perlu kita juga awasi bersama. Dan yang keempat, terhadap pendukung yang masih berstatus TNI Polri maupun ASN, termasuk di dalamnya unsur kepala desa. Jadi 4 koridor ini saya pikir akan sering kita temui dalam proses verifikasi faktual, dan saya yakin solusi satu-satunya adalah aktif komunikasi di antara kita bersama penyelenggara pemilu sehingga bisa meminimalisir dan memudahkan mencari solusi yang terbaik. Ini kerangka yang paling penting. Sebelum ingin saya tutup, saya ingin menjelaskan bahwa tujuan utama dari verfak ini hanya untuk memastikan data orang, baik itu alamat dan nama serta foto orang yang benar. Yang kedua, memastikan terhadap kebenaran dukungan. Jadi bila dua unsur ini sudah terpenuhi, maka verfak sesungguhnya sudah kita lakukan. Terakhir, saya ingin menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan kita ini pasti akan beririsan dengan tahapan yang lain, terutama dalam hal seperti yang diketahui kemarin juga sudah dimulai tahapan awal untuk melakukan rekrutmen PPDP atau Patarli. Sehingga saya yakin dan percaya ini menjadi kerja dan tanggung jawab kita yang cukup berat. Tapi saya juga optimis dalam pelaksanaan Pilpres 2019 kemarin, 5 pemilihan kita bisa melewatinya secara baik. Saya yakin dan percaya dalam pemilihan Pilkada 2020 ini juga kita tetap pasti akan bisa. Saya pikir itu saja penambahan dari saya selaku pengawas Bawaslu. Teman-teman Bawaslu secara berjenjang dan bertingkat siap bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon kiranya ke depan komunikasi tetap kita jaga bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.